wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Inayah dengan NIM akhir 146. Saya Sarah Mesulana Wahyudi dengan NIM akhir 147. Saya Diastri Adayani dengan NIM akhir 152. Saya Artantania Putri dengan NIM akhir 175. Jadi, pada video kali ini, kita kelompok 4 akan menjelajahi salah satu keindahan alam yang menakjubkan, yaitu kebun teh Sikatok. Terletak di dataran tinggi yang sejuk, kebun teh Sikatok menawarkan pemandangan hijau yang memanjakan mata, aroma teh yang khas, dan suasana tenang yang menyegarkan jiwa. Kami juga akan mengamati proses budidaya tanaman teh, kehidupan masyarakat sekitar, hingga kekayaan ekosistem yang ada di kebun teh Sikatok. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mengetahui lebih banyak tentang ekosistem apa saja yang ada di kebun teh Sikatok. Jadi, yang pertama, kita kelompok 4 melakukan observasi langsung untuk melihat budidaya yang dilakukan di kebun teh Sikatok. Sebelum melakukan budidaya kebun teh, ada beberapa step yang harus dilakukan. Yang pertama, ada di mana daun dipisahkan antara daun dan batang, kemudian dibelah menjadi 2, kemudian dicuci bersih. Pemotongan daun menjadi 2, tujuannya untuk mengurangi penguapan sehingga tanaman tidak kehilangan terlalu banyak air saat adaptasi, memfokuskan energi pada pertumbuhan akar bukan daun. Ini juga langkah standar untuk mengurangi resiko stres pada tanaman saat ditanam ulang. Step selanjutnya, ada daun dimandikan di air fermentasi pupuk. Selanjutnya, di mana daun berisi drum berisi cairan dan daun-daun yang direndam. Ini kemungkinan adalah fermentasi pupuk organik cair atau biofermentasi. Tujuan, air fermentasi pupuk organik berfungsi sebagai disinfektan alami, melindungi bibit dari jamur, bakteri, atau hama sebelum ditanam, menyediakan nutrisi tambahan agar tanaman lebih cepat tumbuh. Biasanya, campuran ini mengandung nutrisi penting dari bahan organik seperti daun hijau, molase, atau cairan mikroorganisme. Selanjutnya, ada mempersiapkan tanah. Prosesnya, tanah yang telah diolah disiram menggunakan air untuk memastikan kelembabannya merata. Pupuk organik atau kompos ditambah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tujuannya, memastikan media tanam kaya nutrisi sehingga tanaman teh dapat tumbuh optimal. Yang step terakhir yaitu penanaman dengan metode stek batang. Prosesnya, bibit teh ditanam menggunakan stek batang, yaitu potongan batang ditanam induk yang sudah memiliki mata tunas. Bibit ditanam secara berhadapan dengan jarak tertentu untuk mengoptimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Tujuannya, penanaman berhadapan mempermudah perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemanenan. Metode stek memastikan tanaman baru memiliki sifat genetik yang sama dengan induknya. Baik, bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk metode step setelah kita melakukan observasi pada kebun teh Sikatok. Penyakit karat pada tanaman teh disebabkan oleh ganggang parasit bernama Cephaleuros virescens. Karat merupakan penyakit jamur yang umum menyerang tanaman kebun. Yang kedua ada busuk akar. Busuk akar merupakan penyakit yang menyerang pada tanaman teh. Biasanya disebabkan oleh jamur Armillaria atau Pithecora. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada akar sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Yang terakhir ada cacar daun. Cacar daun merupakan salah satu penyakit yang menyerang pada daun teh yang disebabkan oleh jamur Exobasidium. Penyakit ini bercak-bercak kecil berwarna coklat kemerahan atau putih di permukaan daun.
Serangga yang ada di kebun buah teh, yang pertama ada ulat krayak atau Spodopetra litura, adalah salah satu hama yang sering menyerang kebun teh. Ulat ini dapat merusak daun teh dengan cara memakan jaringan daun, meninggalkan pola lubang-lubang yang cukup besar. Jika serangga ulat krayak berlangsung lama atau parah, hal ini dapat menurunkan hasil dan kualitas daun teh, bahkan menyebabkan kerusakan pada tunas muda yang penting untuk produksi. Cara membasmi ulat krayak yaitu dengan menyemprotkan pestisida dan penyemprotan insektisida biologis. Yang kedua ada kutu daun pada daun teh atau Camellia sinensis. Bisa sangat merugikan karena mereka menghisap cairan dari daun dan tunas yang menghambat pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan daun menguning, menggulung, atau bahkan rontok yang mengurangi kualitas dan hasil panen daun teh. Selain itu, kutu daun juga dapat membawa virus atau penyakit yang dapat menyerang tanaman teh. Yang terakhir ada lalat buah. Biasanya lebih dikenal sebagai hama yang menyerang buah-buahan. Namun dalam beberapa kasus, lalat buah juga dapat menyerang bagian tanaman lain, termasuk daun teh. Kerusakannya disebabkan oleh lalat buah pada daun teh dapat berupa bercak-bercak atau lubang kecil pada daun, dapat mengurangi kualitas daun teh, terutama pada tanaman yang masih muda atau saat musim pertumbuhan aktif. Meskipun serangan lalat buah pada daun teh jarang, hama ini tetap perlu diwaspadai, terutama jika ada populasi lalat buah yang tinggi di area sekitar kebun. Rantai makanan di kebun teh merupakan salah satu contoh ekosistem sederhana yang menunjukkan hubungan antar makhluk hidup dalam proses transfer energi. Yang pertama yaitu produsen yaitu tanaman teh. Tanaman teh berperan sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Energi matahari diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam daun dan batangnya, menjadi sumber energi utama dalam rantai makanan. Yang kedua yaitu konsumen tingkat 1, yaitu serangga herbivora. Serangga herbivora seperti ulat bulu memakan daun tanaman teh sebagai sumber energi mereka dan untuk mendapatkan nutrisi. Lalu konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu serangga karnivora. Serangga karnivora seperti laba-laba memangsa serangga herbivora. Mereka mendapatkan energi dengan memakan konsumen tingkat pertama. Lalu konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu serangga karnivora. Burung elang kecil berburu serangga karnivora sebagai makanannya. Mereka menjadi konsumen tingkat tertinggi dalam rantai makanan ini. Selanjutnya dimakan oleh pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Setelah makhluk hidup mati, bakteri dan jamur bertugas menguraikan sisa-sisa tubuhnya menjadi zat organik yang dikembalikan ke tanah. Zat ini kemudian diserap oleh akar tanaman teh sehingga siklus ekosistem berlanjut. Di kebun teh, setiap makhluk hidup memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka keseluruhan sistem dapat terkena dampaknya. Simbiosis yang ada di kebun teh Cikatok. Nah, simbiosis sendiri itu merupakan interaksi yang terjadi antara dua organisme yang berbeda. Nah, pada tanaman teh ini simbiosis dapat berupa mutualisme, parasitisme, maupun amensalisme. Jenis-jenis simbiosis ini sangat penting dalam budidaya tanaman teh agar dapat mengelola hama dan penyakit secara efektif serta meningkatkan produktivitas tanaman. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Yang pertama ada lebah dengan tanaman teh, di mana lebah mendapatkan nektar sebagai makanan, dan kemudian tanaman teh dibantu proses penyerbukan sehingga dapat menghasilkan buah dan biji untuk berkembang biakan.
Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu yang satu untung dan yang satu rugi. Ada Helopeltis sp atau kepik teh dengan tanaman teh, yang dimana kepik teh menghisap cairan tanaman teh sehingga nantinya tanaman teh menjadi layu dan pertumbuhannya terhambat. Kemudian yang ketiga ada simbiosis amensalisme atau yang satu rugi dan yang satu tidak terpengaruh, di mana ada tanaman teh dengan gulma. Gulma yang menyerap nutrisi dan air dari tanah sehingga nantinya tanaman teh kekurangan nutrisi dan pertumbuhannya akan terhambat. Sekian video hasil observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.